Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ustazah hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi kitab bagian pertama, muamalah bab 3 terkait tentang jual beli dan khiyar. Silahkan simak video pembelajaran ustazah berikut ini ya, Nak. Yang A, jual beli. Jual beli adalah salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan. Jual beli pada awalnya hanya tukar-menukar dengan barang. Tetapi semakin berkembangnya zaman, sekarang ini jual beli tukar-menukar dengan uang. Atau bahkan sekarang ini jual beli dengan menggunakan kartu kredit jika kita tidak membawa uang tunai, uang cash. Kita bisa menggunakan kartu kredit atau kartu ATM untuk membayarnya. Untuk yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian jual beli. Jual beli menurut bahasa adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, jual beli adalah tukar menukar suatu barang dengan barang lain atau menurut cara tertentu atau disebut dengan akad. Pada zaman dulu, jual beli tukar menukar dengan barang yang tadi sudah jelaskan atau disebut dengan barter. Dan dengan kehidupan sekarang ini adalah jual beli tukar menukar dengan uang. Itu pengertian tentang jual beli. Yang kedua, hukum jual beli. Hukum jual beli pada dasarnya termasuk dalam surah Al-Baqarah ayat 275 dan surah An-Nisa ayat 29. Sebagaimana bunyi surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang ketiga, rukun dan syarat jual beli. Adapun rukun jual beli yang pertama tentu harus ada penjual dan pembeli. Jika tidak ada salah satu di antaranya, maka tidak akan terjadi transaksi jual beli. Yang B, uang dan barang. Yang C, ikrar atau pernyataan jual beli. Contohnya, saya jual HP ini kepadamu dengan harga 1 juta rupiah. Pembeli akan menjawab, saya terima HP ini dengan harga tersebut. Ada ikrarnya, ada pernyataan bahwasanya suatu barang itu akan dijual dan si pembeli akan menerimanya. Itu rukun dari jual beli. Selanjutnya, adapun syarat jual beli, yang pertama ada syarat penjual dan pembeli dan ada juga syarat barang dan alat pembayarannya. Untuk yang A, syarat penjual dan pembeli itu yang pertama syaratnya harus berakal sehat, balik atau dewasa, serta kedua belah pihak sama-sama rela. Sedangkan yang B, syarat barang dan alat pembayarannya yang pertama, barang yang diperjualbelikan suci dari najis, bermanfaat agar tidak ada terjadi penyesalan di kemudian hari. Yang ketiga, barang yang dijual dapat dikuasai oleh pembeli. Yang keempat, barang itu diketahui secara jelas, tidak disembunyi-sembunyikan, baik bentuk, ukuran, warna. Yang kelima, yang terakhir, barang itu milik penjual atau milik sendiri. Jadi tidak boleh memperjualbelikan milik hak orang lain. Dan yang adapun syarat yang C itu tadi ikrar. Ikrar itu atau pernyataan jual beli itu wajib di rukun dan syarat jual beli ya, Nak. Selanjutnya yang keempat, macam-macam jual beli. Macam-macam jual beli di sini dibagi atas 3. Ada jual beli yang sah dan ada jual beli yang terlarang, di mana jual beli yang terlarang itu menjual suatu barang yang dalam proses pembelian. Jadi kita ingin menjual tapi barang tersebut sudah ada haknya, hak orang lain, jadi tidak boleh kita jual belikan. Lalu yang ketiga, menjual sperma hewan jantan dengan cara mencampurkan hewan tersebut dengan hewan betina. Jadi kita ingin menjual sperma hewan jantan, tetapi sperma itu sudah kita campurkan dengan hewan betina, itu dilarang ya, Nak. Dan yang C, jual beli yang sah hukumnya tetapi dilarang dalam agama. Apa itu, Nak? Contohnya jual beli dengan harga yang lebih mahal dari harga pasaran, ataupun membeli barang yang sudah dibeli orang lain. Orang sudah membeli nih, tapi kita ingin membelinya, itu dilarang dalam agama. Lalu yang ketiga, menghambat penjual agar tidak sampai di pasar, jual beli dengan cara menimbun barang, dan yang terakhir adalah jual beli barang-barang yang maksiat. Itu sah di dalam agama, sah di dalam hukum jual beli, tetapi dalam agama tidak sah karena jual beli barang maksiat.
Dan yang B, khiyar dalam jual beli. Khiyar itu adalah memilih. Yang pertama kita akan belajar tentang pengertian dan hukum khiyar, di mana khiyar itu menurut bahasa artinya memilih. Sedangkan menurut istilah, khiyar adalah memilih antara meneruskan atau membatalkan akad jual beli. Jadi kita boleh memilih kita ingin membeli atau tidak, tetapi dengan syarat ataupun tujuan kita mempertimbangkannya, kita tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Lalu apa hukum khiyar itu? Hukum khiyar itu adalah mubah atau boleh selama tidak melanggar yang disyariatkan agama. Karena khiyar dengan tujuan penipuan dan pengkhianatan hukumnya baru haram dan dilarang oleh agama. Lalu yang kedua, macam-macam khiyar. Macam-macam khiyar itu ada 3, ada namanya khiyar majlis, khiyar syarat, dan khiyar aibi. Yang pertama, khiyar majlis. Khiyar majlis adalah hak khiyar atau memilih ketika kedua belah pihak masih ada di tempat transaksi. Itu boleh. Ketika kita berada di tempat transaksi, kita masih boleh memilih beli atau tidaknya. Yang B, khiyar syarat. Khiyar syarat adalah khiyar yang disyaratkan oleh salah satu pihak sewaktu berlangsung akad jual beli. Contohnya apa? Contohnya saya pengen nih beli barang ini dengan harga sekian, tetapi syaratnya selama 3 hari barang ini dijamin baik ya. Ada syarat yang ditentukan oleh pembeli. Lalu yang C, khiyar aibi. Khiyar aibi adalah khiyar karena ada cacat pada barang yang dibeli, tetapi si pembeli dan penjual sama-sama tidak mengetahui bahwasanya barang itu cacat. Jadi ketika kita berada di toko, kita sudah periksa barangnya udah utuh, ternyata sampai di rumah ada cacat, entah ada warnanya yang ada rusak, atau barangnya ada yang cacat, ada yang robek, atau ada yang putus atau talinya tidak ada. Itu boleh kita tukar barangnya karena sama-sama penjual dan pembeli tidak mengetahuinya. Itu disebut dengan khiyar aibi. Baiklah, itu tadi materi kita terkait tentang fikih bagian pertama. Kita sudah belajar tentang jual beli dan khiyar itu memilih. Selanjutnya kita akan belajar insyaallah minggu depan. Sudah akan menyelesaikan videonya secara cepat. Kita akan belajar tentang qirat, fikih bab 3 tentang qirat di halaman 54. Saya harapkan anak sudah mengerti dan memahaminya. Bagi anak sudah kurang mengerti dan memahaminya, silakan hubungi ke ustazah secara langsung ya nak. Sudah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.